Itu Aceh pernah maju ketika Daud Bereh memimpin Gubernur Aceh Langkat Karo ketika itu. Ya, betul. Nah, ketika itu kan belum semodern ini, belum semaju ini daerah. Tapi Aceh mampu membeli pesawat kan? Aceh bisa menyumbangkan pesawat. Itu berarti Aceh pernah maju yang di tangannya Daud Bereh dulu. Jadi bukan tidak bisa, Aceh itu maju bisa. Sekarang Aceh penerapan syariah ini sudah berlanjut kepada sektor ekonomi nih Bang. Ya, dari sektor ekonomi di mana semua lembaga keuangan, mau bank, mau asuransi, mau pembiayaan itu masuk ke dalam ranah syariah. Terus kita, apakah di Indonesia sekarang kan masih banyak yang konvensional, dan apakah itu menutup perekonomian kita dengan berlakunya syariah Islam di Aceh? Nah, sebenarnya masalah syariat Islam di Aceh itu jika diurus dengan baik, memang sesuai dengan realita hari ini, Aceh nggak akan ketinggalan dengan agama itu, Bang. Karena kan berbicara agama sekarang nggak ada masalah. Sekarang banyak negara-negara maju itu di luar, agamanya juga sangat kuat. Contoh misalnya Dubai, dengan memang aturan agama Islam mereka juga sangat kuat. Mereka maju, Arab misalnya, Brunei Darussalam, ya kan? Malaysia juga termasuk misalnya itu negara Islam yang agak lumayan bagus lah dibandingkan daerah lain gitu. Tapi ya kita lihat realita hari ini, negara-negara Islam yang di luar itu nggak tertinggalan gitu. Jadi kalau menurut saya agama itu tidak mempengaruhi sektor ekonomi, Bang. Ya. Tapi tergantung cara kita itu menjalankannya aja gitu. Jangan kita kan kadang-kadang orang kita ini gimana ya, fanatisme itu yang sangat kuat. Jadi itulah yang membuat kita itu kadang-kadang mau maju terhalang dengan beberapa faktor itu. Ya, sebagai Abang sudah berwirausaha di luar Aceh dengan pastikan memakai bank konvensional ya, tapi di Aceh tidak ada, Bang. Apakah itu menghambat perekonomian Aceh, Bang, secara keseluruhan? Kemarin kita bisa melihat bahwa beberapa video bahwa ada turis yang tidak bisa mengambil biaya, terus pengusaha tidak bisa mengambil pembiayaan di bank konvensional karena bank syariah sangat terbatas. Itu bagaimana menurut Bang? Nah, ya kemarin ada kasus yang di Aceh itu ya, yang orang turis masuk ke Aceh, yang berbicara tentang Bank Aceh itu. Bank syariah dan Bank Aceh. Ya. Saya, ya ini saran pribadi ya Bang, saya soalnya masuk ke dalam ranah itu. Secara pribadi sih saya bilang tidak terlalu pengaruh. Karena gimana kita bilang ya, ini sekarang cuman di aturannya saja sih yang harus dibenah kalau menurut saya, Bang. Contoh misalnya sekarang ada bank BSI. Bank BSI juga bisa misalnya masuk ke dalam bank-bank lain. Contoh misalnya yang saya pakai, saya sering menggunakan sekarang BCA. Mengirim uang misalnya ke daerah Aceh itu pakai BCA. Ya paling selisih beberapa ribu wajar lah kita bilang kan. Cuman sekarang yang harus dibenah ya aturan-aturan dari BSI tersebut gitu. Contoh misalnya ya mereka memperbanyak ATM di daerah-daerah gitu. Jadi mempermudah juga masyarakat untuk bisa datang ke ATM tersebut gitu. Jadi bisa lebih mudah lagi. Yang kayak kemarin kan kasusnya itu kan karena mereka itu tidak tahu di mana tempat penarikannya gitu. Ya kan? Terus kalau misalnya aturan-aturan lain, contohnya misalnya BSI bisa bekerja sama dengan BCA, ya kan? BSI bisa bekerja sama dengan BRI dan dengan bank-bank lain lah kita bilang. Nah, jadi nggak masalah kalau menurut saya itu. Cuman di aturannya saja yang perlu dirubah, gitu Bang. Iya. Kalau menurut Abang lihat ya
apa yang harus Aceh lakukan biar seperti abang kata-kata, Aceh harus berlari, nggak boleh lagi berjalan santai karena kita apa namanya jauh ketertinggalan daripada daerah-daerah lain. Apa kiat yang abang tawarkan untuk Aceh yang konkret, Bang? Yang konkret ya. Jadi begini, hari ini kita harus sadar, memang harus mengakui Bang, harus mengakui bahwa memang kita jauh ya dari ketinggalan. Saya juga merasa Bang, saya sendiri merasakan ketika misalnya berada di daerah lain gitu, kok Aceh memang belum mempunyai ini, kok Aceh belum memiliki ini, kok gaya kita orang Aceh dalam melihat dunia hari ini beda gitu. Kenapa gitu? Nah, kan? Jadi kalau menurut saya sih yang harus kita benah itu, ini yang saya tawarkan mungkin ke saudara-saudara saya yang ada di Aceh gitu kan. Jadi ini, yang pertama yang harus kita lihat itu dari segi pemerintah sih sebenarnya Bang. Kuncinya memang di situ. Semua orang berbicara ini, bukan kita menyalahkan apa-apa sekarang pemerintah yang kita salahkan, bukan. Karena memang kan kebijakan ada di mereka kan. Yeah. Kebijakan aturan ada di pemerintah. Sekarang tinggal pemerintahnya aja misalnya itu ya mengubah kebijakan-kebijakan yang memang pro terhadap rakyat gitu. Contoh misalnya berbicara anak muda Aceh ataupun generasi muda Aceh lah Bang. Jadi pemerintah itu harus hadir di dalam itu, membuka peluang yang sebesar-besarnya kepada pemuda, baik itu dari segi UMKM, gimana mendukung, dan dari segi pendidikan yang memang harus didukung sepenuh-penuhnya gitu. Nah, dan baik itu untuk misalnya masyarakat kita juga harus bisa bahasa dulu itu harus bisa diubah, misalnya dengan sekarang kan kita harus bisa bersaing. Padahal tinggal ada baju kadang-kadang cukup le orang Aceh di luar Aceh. Ya, di luar Aceh, di Medan, di Jakarta, di Malaysia. Tapi ketika orangnya luar Aceh, ketika orang itu pulang ke Aceh, sifatnya belum berubah kadang-kadang. Ini yang kita belum menerima kultur dan budaya lain. Yang sebenarnya ada sisi positifnya yang kita harus ngambil dari luar. Misalnya kita merantau ke Jakarta seperti saya atau ke Malaysia. Nah, kita harus mampu membawa pulang contoh-contoh yang baik ke Aceh gitu, sehingga kita bisa membangun Aceh dengan contoh-contoh daerah lain gitu. Nah, terus dari segi tatanan pemerintah juga harus banyak dirubah itu Bang. Jadi saya melihat di Aceh itu sangat kacau balau. Kadang-kadang eksekutif dengan legislatif aja tidak pernah kompak gitu. Dan antara DPR Aceh dengan DPRI kadang-kadang memang miscommunication ini kurang gitu. Jadi apa yang mereka pikirkan coba? Apa yang mereka egokan gitu? Ya kan? Kenapa mereka tidak bersatu saja gitu? Kenapa mereka nggak satu kata aja Aceh gitu? Kita boleh misalnya itu tidur di mana saja boleh gitu, tapi mimpi kita itu harus sama gitu. Misalnya untuk kayak dulu lah, sebelum Aceh damai kayaknya kita itu masih satu mimpi itu. Rakyat kecil masih mimpi yang sama, ya kan, aktivis mahasiswa masih mimpi yang sama. Ya, kita menginginkan, masih merindukan kejadian-kejadian seperti yang dulu itu. Sekarang sangat terpecah. Banyak yang beda-beda mimpi sekarang. Ya, Bang, ada yang mengatakan bahwa Aceh nggak akan maju kalau sedikit-sedikit membawa syariah, ya. Seperti misalnya Aceh nggak ada bioskop, Aceh nggak ada konser, Aceh nggak boleh ini karena melanggar syariah atau ini. Itu bagaimana sih pandangan Bang? Kalau berbicara masalah bioskop tidak ada di Aceh, konser tidak ada di Aceh, itu menghambat kemajuan Aceh, saya rasa itu tidak berpengaruh lah. Sekarang banyak misalnya itu konsep-konsep wisata syariah itu banyak. Konsep-konsep wisata kebudayaan banyak yang bisa ditawarkan untuk luar gitu. Jadi nggak mesti ketika kita tidak ada bioskop, Aceh terhambat dalam kemajuan.
Itu tidak, karena masih banyak lah yang bisa kita gali itu. Aceh itu masih banyak, baik itu dari budaya Aceh. Itu kalau misalnya kita mendukung budaya Aceh, yang benar-benar kita mendukung, iya orang pasti akan tertarik gitu. Dan apalagi kan Aceh itu terkenal dengan wisata alam gitu ya kan. Masih banyak hal yang bisa kita tawarkan. Walaupun memang dari segi hiburan tadi itu, dari segi konser, dari segi bioskop tidak ada, ya kita masih bisa menawarkan konsep-konsep lain untuk Aceh. Banyak, saya rasa masih banyak lah. Baik itu dari pantai-pantai yang sangat indah-indah, ya kan. Banyak pulau-pulau di Aceh yang memang yang bisa kita tawarkan, masih banyak. Saya rasa masih banyak hal yang bisa kita tawarkan untuk menggantikan bioskop dan konser tadi, itu bisa. Ya, gitu. berarti Cuman menurut kalau Bang konser, bahwa syariah itu bukan penghalang untuk kemajuan suatu daerah, Bang ya? Atau Aceh? bukanlah Bang. Karena segini, sekarang kan menghibur manusia itu tidak mesti dengan hiburan konser. Menghibur manusia ini tidak mesti dengan hiburan bioskop, ya kan? Banyak juga yang bisa kita tawarkan untuk menghibur, misalnya masyarakat masyarakat luar gitu. Walau dari segi budaya saya bilang, Bang. Dari segi budaya Aceh itu sangat unik sebenarnya, Bang. Baik itu budaya kita kopi, ya kan, budaya yang lain-lainnya. Mereka senang dengan budaya Aceh, orang-orang luar itu. Iya. Uh, Berarti stigma yang digaungkan, ya saya sebenarnya gini Bang, saya melihat ya beberapa komentar di video YouTube saya dan juga di media sosial sangat banyak mengatakan bahwa Aceh tidak akan maju dengan cara Islam. Tapi itu terbantah oleh Abang bahwa Aceh akan maju dengan caranya sendiri. Maksudnya gitu Bang ya? Ya, dengan caranya sendiri, dengan konsep-konsep yang memang kita bisa menawarkan hal-hal lain lah. Nggak mesti dengan itu. Iya. Nah, Aceh pernah maju, Bang. Aceh itu pernah maju di zaman Jenderal Gubernur Daud Bereh dulu. Kalau tidak salah saya tahun 19 tahun berapa ya ketika itu Daud Bereh, Bang? 1946 sampai 1990 kalau nggak salah saya. Itu Aceh pernah maju ketika Daud Bereh memimpin Gubernur Aceh Langkat Karo ketika itu. Ya, Nah, ketika itu kan belum semodern ini, belum semaju ini daerah. Tapi Aceh mampu membeli pesawat kan? Aceh bisa menyumbangkan pesawat. Itu berarti Aceh pernah maju yang di tangannya Daud Bereh dulu. Jadi bukan tidak bisa Aceh itu maju, bisa. Apalagi kan mindset orang Aceh ini kan, basicnya orang Aceh itu dagang ya. Dagang yang ada di orang Aceh itu tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Ilmu dagang yang ada di orang Aceh itu. Apalagi orang Aceh itu mampu bersaing di luar itu dengan orang-orang Cina. Unik sekali. Ya, saingan dagang orang Aceh itu bukan daerah-daerah, tapi dia bersaing dengan orang Cina, Bang, kalau di luar. Jadi memang orang Aceh ini dalam ilmu dagang, jiwa dagang itu memang sudah tertanam dari nenek moyangnya itu. Dan susah dipelajari ilmu dagang yang ada di orang Aceh itu. Hanya orang-orang yang sudah masuk ke ranah dagang baru mengerti. Timbul sendiri itu. Saya aja dulu susah ini bagaimana cara memahami konsep dagang orang Aceh. Ya, kan? Memang orang Aceh super unik dia itu. Ya, ya. Oke Bang, mungkin terakhir Bang.